Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kewil Rashid, NIM 872031815547, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Supriyadi, STP MPD. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas ulangan tengah semester di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah materi pengukuran, kemudian yang kedua penelitian, dan yang ketiga evaluasi. Menurut pendapat saya dan beberapa artikel tentang pengukuran, yakni adalah esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan efektif atau psikomotorik. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran guru atau yang biasa ada di sivitas akademik pendidikan juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang berupa angka-angka yang mencerminkan pencapaian proses dan hasil belajar. Yang kedua adalah penilaian atau asesmen. Penilaian secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran data non-pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik di peserta didik dengan aturan-aturan tertentu. Kemudian yang kedua, penilaian juga dapat diartikan sebagai ikatan penafsiran data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Selanjutnya, tentang evaluasi. Evaluasi juga diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Menurut pendapat Mehrens dan Lehman, ini adalah menurut pendapat dari beberapa pakar tentang penelitian dalam evaluasi pembelajaran. Nah, kesimpulan di sini dari 3 pengertian yang tadi bisa disimpulkan bahwa antara ketiganya saling berhubungan, di mana ketika dilakukan pengukuran maka akan ditemukan penilaian, dan dari penilaian itu maka akan terbentuklah sebuah evaluasi. Kemudian penjelasan yang kedua tentang validitas dan reliabilitas dalam instrumen pendidikan. Nah, yang pertama pengertian validitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan appropriateness, kemanfaatan, usefulness, dan keahlian yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Menurut Patar Sujana dalam artikelnya tahun 2004 bulan 12, yakni dikatakan bahwa pengertian validitas menurut Sujana adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Kemudian jenis-jenis validitas itu saya ambil contoh dari 2 bagian. Yakni pertama validitas isi dan validitas konstruk. Nah, validitas isi atau biasa bahasa latinnya adalah consent validity, menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Kemudian yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk ini atau konstruk validity merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur, yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan.
Validitas konstruk berhubungan dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Kemudian prinsip-prinsip dari validitas adalah yang pertama, interpretasi yang diberikan pada asesmen atau penilaian hanya valid atau betul terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung dengan kecocokan dan kebenarannya. Yang kedua, prinsip dari validitas ini adalah penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen atau penilaian hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, interpretasi dan kegunaannya dari hasil asesmen atau penilaian hingga valid ketika nilai values yang didapatkan itu sesuai atau tercapai. Selanjutnya, pengertian reliabilitas. Reliabilitas menurut saya yaitu adalah suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Di sini ditambahkan dari menurut ahli dalam artikel yang diciptakan oleh Nur Salam pada tahun 2003, yakni reliabilitas adalah menurut Nur Salam kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan jika fakta atau kenyataannya hidup tadi diukur atau diamati berulang kali dalam waktu yang berlainan. Kemudian menurut para ahli lainnya yang mengenai reliabilitas adalah di sini menurut Anastasia dan Susana pada tahun 1997 di instrumen pendidikannya bahwa dikatakan bahwa reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor atau nilai yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen atau equivalent items itu sama tapi ada perbedaannya seperti itu, atau di bawah kondisi penguji yang berbeda. Ya, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.